itu merupakan permintaan daripada keluarga kuasa hukum, karena sejauh ini kami belum mengetahui ya apakah memang sudah dilakukan hal itu atau memang harus kami minta dulu baru dilakukan. Karena kalau kita mengacu dengan kasus Pak Sambo kemarin, itu kan cepat dilakukan pemecatan yang tidak hormat. Jadi begitu kejadian tanggal 8, kemudian tanggal 12 Pak Kapolri membentuk tim khusus, 12 atau 15 ya. Kemudian sekitar tanggal 9 TSK, kemudian tanggal 26 Agustus itu sudah dilakukan pemecatan. Nah, sehingga dengan mengacu itu kami juga berharap kasus ini juga tidak ada bedanya menurut kami. Nah, sama-sama dari instansi yang sama, lagi ini dilakukan oleh oknum yang lebih spesifik lagi begitu. Berarti kedatangannya meminta supaya HS ini segera disetelita ya? Iya, itu untuk ke Propam ya, Oh, iya. ke Pak Karif Propam. Iya. Pak Syahar. Iya. Bang, tapi kan kalau sebelumnya pihak Densus menyatakan si Bribda HS ini memang sudah lagi diproses etik gitu dan memang dipastikan bakal di PTDH. Nah, itu seperti apa dari pihak keluarga? Apakah udah ada komunikasi dengan Densus terkait itu, Pak? Iya, justru kami menunggu itu. Kalau memang sudah dilakukan, sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi apakah sudah dilakukan PTDH, kemudian sampai di mana prosesnya, kemudian sidang etiknya bagaimana. Kami belum mendapatkan informasi apapun. Sehingga karena itulah kemudian kami datang untuk secara tegas dan dengan penuh hormat meminta kepada Pak Kadif agar segera dilakukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap pelaku. Ini sangat ringan gitu ya. Di mana-mana kalau orang yang melakukan itu adalah orang dalam sendiri, katakanlah korupsi misalnya. Jadi orang yang disangkakan korupsi itu pasti dikenakan pasal yang paling berat. Bahkan kalau dia dilakukan oleh seorang pejabat atau bupati, gubernur atau DPR, maka ada hukuman pemberatan gitu. Tetapi di kasus kami ini kok kenapa pasal yang disertakan itu pasal ringan ya, 338 gitu. Padahal ini pelakunya adalah oknum, kemudian lebih spesifik lagi dia punya keahlian di bidang itu, kemudian dilakukan dengan terencana, tetapi kok tidak diterapkan pasal-pasal sebagaimana sudah kami mintakan waktu itu kepada Kanit ya. Nah, begitu kami mintakan kepada Pak Kadif tanggal 7, ternyata tanggal 16 rekonstruksi kan nggak ada berubah pasal itu. Jadi oleh karena itu kami mendorong kepada Bapak Kapolri agar dipersangkakanlah pasal yang terberat dulu. Apakah nanti kemudian ini terpenuhi unsurnya apa tidak, itu kan hal belakangan ya. Atau juga nanti persidangan yang menentukan. Tetapi jangan disertakan pasal yang ringan gitu. Karena pasal itu sama saja dengan dilakukan oleh orang-orang biasa di luar sana. Orang-orang yang tidak berpendidikan, orang pemabuk lah, orang-orang ya katakanlah orang-orang masyarakat biasa lah yang tidak punya kompeten. Ini kan dilakukan oleh orang yang punya kompeten menurut kami ya. Artinya dia menghilangkan jejak pun dia memahami si tersangka ini.